Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Heribertus Heri Istianto. Dengan saya Susanti dari SDN Duri Kosambi 05 Petang dengan praktik pengajar Bapak Rusdi Suhandi. Saya sendiri Ida Farida dari SDN Duri Kosambi 06 Pagi dengan PP Siti Juhairiah MPD. Saya Kak Hilda Damayanti dari SDN Duri Kosambi 01 Pagi dengan PP Ibu Siti Juhairiah MPD. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik. Kalau perasaannya hari ini seperti apa? Rasanya sih agak deg-degan sedikit kali ya Bu ya. Iya, karena coaching ya bersama Bu Hilda. Baiklah, bisa Bu Ida jelaskan apa peran Bu Ida saat ini? Baik Bu, peran saya di sini adalah sebagai coach dan Bu Hilda adalah sebagai coach. Berarti apa saja nih yang harus disiapkan saat coaching Bu Hilda ini? Kalau saya sendiri sih mempersiapkannya yaitu melakukan coach yaitu dengan berbeda sendiri, yaitu dengan menggunakan coaching model Jepang. Berarti dalam coaching ini harus memiliki 3 kompetensi ya, yaitu seperti presensi, kehadiran penuh, lalu juga bertanya aktif, serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Apakah itu semua sudah disiapkan Bu Ida? Insya Allah sudah. Alhamdulillah sudah. Baiklah, jika memang sudah siap dan sudah disiapkan semuanya, kita akan segera melakukan coaching kita. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Hilda, selamat pagi. Apa kabar Bu Ida? Baik, Bu Hilda sendiri bagaimana? Saya kurang baik, sedikit kurang baik. Kok bisa? Iya Bu, saya sedang menghadapi masalah di dalam kelas. Apa masalahnya Bu? Sebelum saya sharing, saya mau nanya nih sama Ibu ada waktu nggak buat kita ngobrol santai sharing Untuk hari ini ya? Iya. Ya, baik. Kalau untuk hari ini saya itu ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Karena kebetulan kelas saya sedang ada mata pelajaran bidang studi ya Bu ya. Tapi setelah itu saya harus masuk ke kelas kembali. Siap Bu Ida. Saya mau sharing Ibu masalah kondisi murid saya di kelas. Jadi di kelas saya itu ada 6 siswa yang sepertinya tuh males gitu Bu
buat membaca, mendengarkan mana membaca. Jadi menurut mereka itu membaca itu sesuatu hal yang membosankan, sesuatu hal yang sangat berat untuk dilakukan gitu. Baik, tadi Bu Hilda bilang masalah Bu Hilda adalah karena anak malas untuk membaca gitu ya Bu ya. Jadi apa sih tujuan daripada diskusi kita pada saat ini? Tujuannya sih yang saya harapkan, saya mendapatkan ide atau solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Berarti Ibu menginginkan solusi ya permasalahan yang ada di Ibu ya, agar solusinya bisa ditemukan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Apa hambatan-hambatan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan itu? Kayaknya itu anak hambatannya ya Bu ya, hambatan itu anak malas aja gitu Bu dia untuk fokus membaca gitu, atau fokus dalam mendengarkan teman gitu. Ketika teman membaca, dia itu sibuk bermain-main pensil, coret-coret di kertas, atau mengganggu temannya, atau sibuk ngobrol dengan teman sebelahnya gitu. Jadi anak ini intinya tidak fokus di dalam pembelajaran gitu ya, terutama di dalam mendengarkan temannya yang membaca gitu ya. Baik, nah untuk meningkatkan fokus anak di dalam mendengarkan membaca, baik mendengarkan temannya maupun dia sendiri untuk diri dia sendiri membaca gitu ya, untuk fokus. Ada tindakan Ibu bisa lakukan? Ya seperti yang sudah saya lakukan, saya itu paling hanya menegur anak itu untuk lebih fokus, tidak melakukan hal yang lain selain melihat buku atau mendengarkan temannya membaca gitu. Baik, apa Ibu bisa ceritakan strategi pembelajaran apa sih yang Ibu terapkan di dalam pelajaran membaca ini? Saya sibuk biasanya kalau ada satu anak yang membaca, yang lainnya itu menyimak, mendengarkan. Jadi ketika anak itu telah selesai, jika masih ada bacaannya, saya menyuruh siswa untuk menyambung membaca. Setelah selesai membaca, saya akan memberikan pertanyaan dan anak itu menjawab secara lisan. Jadi Ibu hanya menerapkan sistem membaca secara berkala ya, gitu ya, bersambung dari yang satu ke anak yang lain. Ya betul. Apa Ibu pernah menerapkan sistem literasi membaca di dalam kelas? Oh, gitu. Saya juga sudah menerapkan literasi membaca pada hari Rabu. Pada hari Rabu, biasanya 5 sampai 10 menit saya membiasakan anak-anak untuk membaca buku yang telah
tersedia di pojok baca. Nah, setelah pembiasaan ini, literasi ini kan biasanya bisa dilakukan di dalam kelas ya, 5 menit sebelum pembelajaran ya. Nah, apa sih tindak lanjut ibu setelah memberikan anak tugas untuk membaca selama 5 menit ini? Biasanya saya menyuruh anak, membiarkan dia bercerita, mengulang kembali cerita isi tentang bacaan yang telah dia baca gitu. Gitu ya, gitu ya. Tapi ibu kan mengajar di kelas 2 gitu ya, ya. Nah, kira-kira menurut ibu ada nggak sih cara-cara lain untuk selain menulis atau menceritakan gitu Bu? Rencananya saya sih hanya menerapkan itu Bu, paling ya tadi di saat membaca dia berkala melanjutkan bacaannya gitu. Lalu ini untuk meningkatkan konsentrasi anak fokus di dalam membaca ya, apa sih rencana yang akan dilakukan? Rencananya sih Bu, saya akan melakukan, jadi kan anak biasanya baca lalu menceritakan kembali. Saya rencananya akan melakukan strategi, jadi setelah membaca anak itu bisa menuangkan isi bacaannya di dalam cerita bergambar. Kalau anak tidak bisa menggambar, anak bisa menuangkan isi ceritanya melalui puisi atau prosa. Oke, untuk kelas 2 ya, ini cerita bergambar tadi ya. Saya kira itu ide yang sangat bagus ya untuk kelas 2 seperti itu gitu ya, karena kelas 2 ini kan biasanya suka menggambar ya Bu ya. Iya. Kemudian selain daripada ibu ingin setelah mendengarkan ibu akan meminta anak untuk menuangkan bacaannya ke dalam tulisan kembali, kemudian dengan sebuah puisi. Baik, adakah cara yang lain untuk meningkatkan fokus anak tidak? Saya berencana Bu, setiap jam istirahat saya akan memanggil 3 siswa untuk membaca insentif dengan saya, karena saat anak-anak yang lain beristirahat sepertinya mereka itu lebih fokus tanpa gangguan dari teman-teman yang lain. Jadi 3 anak ini akan saya fokuskan membaca dengan saya, lalu 3 anak lagi akan ada jam tambahan setelah jam pulang sekolah. Jadi ibu katakan ibu akan memberikan jam tambahan pada anak, baik itu di jam istirahat ataupun ketika anak pulang. Nah, apa ibu sudah berkoordinasi dengan orang tua mereka? Segera Bu, belum sih Bu, saya belum berkoordinasi karena saya memang masih
masih galau gitu cuma baru kepikiran gimana gitu. Jadi setelah berkomunikasi dengan Ida, nanti saya akan segera berkomunikasikan dengan orang tua murid. Kemudian selain menggambar itu ada cara yang lain. Saya rasa paling ini Bu ya, anak-anak itu setelah bercerita menuangkan cerita dalam gambar atau membuat puisi, anak itu bisa menuliskan gitu ya Bu, isi dari inti dari bacaan tersebut melalui paragraf. Nah, untuk saat ini kira-kira ini berada di sana berapa sih untuk keberhasilan ini? Saat ini saya merasa saya ada di skala 6 Bu. Itu sudah cukup. Saya rasa itu belum cukup Bu. Belum cukup dari itu. Jika itu merasa belum cukup, apakah itu perlu meningkatkan kembali? Saya rasa saya sangat perlu untuk meningkatkannya. Oke, bisa ibukan ceritanya dari skala 6 ibu akan menulis skala berapa? Saya akan berusaha menuju ke skala 8 untuk anak-anak. Di skala 8 ini hal yang ada ditingkatkan dari anak-anak. Saya sangat berharap anak-anak saya itu bisa fokus dalam membaca, dalam mendengarkan, dan anak-anak juga bisa semangat Bu dalam literasi, karena jujur aja literasi itu kan suatu hal yang gampang tapi sangat sulit untuk dilakukan. Lalu untuk menjalani baik regenerasi ini, Komitmennya saya akan berusaha membuat suasana saat membaca itu harus menyenangkan, harus yang membuat anak itu tertarik gitu untuk dalam membaca. baik. Nah, kegiatannya ini apakah selalu dilakukan di kelas? Bisa Bu, bisa dilakukan di luar kelas, contohnya bisa di perpustakaan atau di lorong-lorong kelas, membiasakan anak membaca gitu dengan suasana yang menurut mereka tuh oh ini menyenangkan membaca. Oke, lalu kapan nih aksi yang akan dilakukan? Saya berencana insya Allah besok saya langsung melakukan rencana yang telah saya susun, rencana yang telah saya rencanakan, insya Allah besok akan saya lakukan. Kira-kira kapan, berapa lama kira-kira ibu bisa melakukan aksi ini? Untuk melihat potensi keberhasilan yang mungkin saya butuh waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan saya
bisa melaksanakan ini. Baik, nah, tentunya di dalam menjalankan komitmen kita ini juga, aksi kita ini, tentunya kita butuh seseorang yang untuk memotivasi kita, gitu ya Bu ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu? Saya perlu bantuan kepala sekolah. Saya juga akan mengkomunikasikan dengan teman-teman sejawat saya dengan guru ini. Lalu saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid, Bu, karena dukungan wali murid itu sangat penting buat anak-anak. Ini rencana itu sangat bagus sekali gitu ya. Oke, mungkin tadi setelah saya mendengar Ibu akan melaksanakan aksi Ibu ini, komitmen Ibu ini selama 1 bulan ya, untuk melihat kemajuan anak-anak selanjutnya, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya Ibu ya. Oke, baik Ibu Hilda, di dalam merencanakan atau melakukan komitmen ini selama 1 bulan, saya akan menunggu ya berita baiknya, apakah ada perubahan atau tidak. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan aksi Ibu ini, mudah-mudahan ini bisa menjalankan dengan baik juga. Oke, baik. Saya akan tunggu perubahan anak-anak ini. Baik, Bu, saya akan segera sharing kembali tentang rencana yang saya lakukan. Oke, baik, Ibu Hilda. Yang terakhir ya, saya ingin tanyakan bagaimana sih perasaan Ibu Hilda setelah kita coaching bersama itu? Saya semangat gitu, Bu. Ternyata ada guru yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya mendapatkan energi baru, energi positif yang baru, lalu bisa menyelesaikan masalah saya. Pokoknya saya makin semangat gitu, Bu. Baik Bu Hilda ya, harus tetap semangat ya. Siap, Bu. Oke, nih kebetulan sekali Bu Hilda, waktunya sudah habis bagi saya ya untuk masuk kelas kembali. Oke, Terima kasih banyak ya, Bu Hilda. Oke, terima kasih Bu Hilda. Ya, Terima kasih sama-sama. Salam. Baiklah Bu Ida dan Bu Hilda, tadi saya sudah mengamati bagaimana Bu Ida mengcoaching Bu Hilda ya. Sungguh sangat menarik sekali saya memperhatikan. Nah, setelah Bu Ida mengcoaching Bu Hilda, apakah tujuan alur dari cerita ini semuanya tercapai menurut Bu Ida? Kalau menurut saya sih sudah ya. Tadi di awal saya sudah menanyakan tujuan, ya, tujuannya apa sih daripada diskusi kita gitu ya. Kemudian juga present, present itu saya sudah menggunakan fokus saya untuk mendengarkan apa yang Bu Hilda katakan masalahnya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot seperti sudah ya, sudah saya lakukan. Ya, tadi juga sudah saya lihat, saya perhatikan, saya amati. Ternyata dari 3 kompetensi ini dalam coaching ini sudah diterapkan semua oleh Bu Ida, yaitu
presensi, kehadiran penuh. Saya lihat tadi Bu Ida sangat menghadirkan dirinya sepenuhnya untuk mengcoaching Bu Ida. Lalu juga keterampilan dalam mendengarkan aktif. Nah, ini juga sangat dijiwai oleh Bu Ida, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu keluar dari Bu Ida. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Bunda itu semuanya tercapai gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya, jika saya bisa memberi penilaian antara skala 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4 untuk Bu Ida. Terima kasih Bu Susanti. Ya. Oke, ini saja observasi dari saya. Semoga kita semua sukses. Amin.